Selamat pagi Bu Anita dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Julia Vika Sanusi. Dan saya Febranska Fenya Florensi Laban. Kami dari kelas 10-4. Hari ini kami akan mempresentasikan mengenai laporan penelitian kami yang berjudul Pengaruh Bullying Terhadap Kesehatan Mental Siswa kelas 10-4 di Semakis. Oke, pertama-tama kita masuk ke bagian latar belakangnya dulu. Jadi sekolah itu adalah tempat di mana siswa itu menghabiskan banyak waktu, dan sekolah itu seharusnya dapat menjadi tempat yang nyaman dan aman bagi siswa. Namun, sejak dulu hingga kini, bullying masih menjadi masalah yang menghantui kehidupan sosial siswa-siswi di sekolah. Bullying itu adalah segala suatu perilaku, penindasan, atau kekerasan yang dilakukan oleh satu orang atau sekelompok orang secara berulang, disengaja, dan tujuannya untuk menyakiti maupun merendahkan seseorang secara mental, emosional, atau fisik. Lalu, apa sih alasan peneliti memilih topik penelitian ini? Jadi alasan peneliti memilih topik bullying itu karena peneliti ingin mengetahui apa saja dampak dan pengaruh bullying terhadap kesehatan mental siswa-siswi kelas 10-4 di Semakis. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian rumusan masalah. Jadi, rumusan masalah yang kami sediakan itu ada 4. Yang pertama itu, apa saja tindakan bullying yang rawan terjadi. Lalu yang kedua, apa faktor yang menyebabkan terjadinya bullying. Yang ketiga, apa yang dilakukan korban ketika mengalami bullying. Dan yang keempat, bagaimana pengaruh bullying terhadap kesehatan mental siswa atau siswi. Nah, sekarang kita masuk ke tujuan dari penelitian ini. Nah, kan sebelumnya kita sudah mengetahui 4 rumusan masalah. Jadi tujuannya yang pertama untuk mengetahui tindakan bullying yang rawan terjadi. Yang kedua, untuk mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan bullying tersebut. Nah, ketiga, untuk mengetahui tindakan korban ketika mengalami bullying. Yang keempat, untuk mengetahui pengaruh bullying terhadap kesehatan mental siswa ataupun siswi. Nah, selanjutnya kita masuk ke manfaat. Manfaat ini dibagi menjadi 2, yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis. Nah, manfaat secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dalam mengetahui pengaruh bullying dalam lingkup sekolah terhadap kesehatan mental siswa atau siswi. Yang kedua itu manfaat secara praktis, dibagi menjadi 3 lagi. Yang pertama ada peneliti. Peneliti dapat mengetahui apa saja yang menjadi faktor penyebab dari bullying dan pengaruhnya terhadap kesehatan mental siswa atau siswi. Yang kedua, bagi siswa atau siswi. Siswa atau siswi ini dapat menjadikan penelitian ini sebagai informasi untuk mengetahui apa saja faktor penyebab bullying dan juga pengaruhnya bullying sehingga dapat mengurangi bullying yang ada di lingkungan sekolah. Yang ketiga, ada peneliti lainnya. Peneliti berharap semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat serta informasi terhadap peneliti lainnya dan dapat menggunakan penelitian ini sebagai pengembangan penelitian berikutnya. Oke, setelah tadi kita sudah membahas dari bagian bab satunya, sekarang kita masuk ke bab 2, yaitu kajian teori. Nah, jadi pertama kita akan membahas tentang apa sih definisi dari bullying. Jadi, bullying itu berasal dari kata dalam bahasa Inggris, yaitu bully, yang jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia artinya adalah menggertak atau mengganggu. Nah, lalu pengertian dari salah satu ahli yaitu menurut Olweus, pada tahun 1997, bullying adalah perilaku negatif yang mengakibatkan seseorang berada dalam kegiatan tidak nyaman dan terjadi secara berulang-ulang karena adanya ketidakseimbangan kekuasaan antara pelaku dan korban. Nah, kita masuk ke definisi dari kesehatan mental. Kesehatan mental ini berasal dari konsep mental hygiene. Nah, kata mental itu merupakan dari bahasa Yunani yang artinya kejiwaan. Menurut seorang ahli kesehatan, Merriam-Webster, kesehatan mental ini merupakan suatu keadaan emosional dan psikologis yang baik di mana individu dapat memanfaatkan kemampuan kognisi dan emosi berfungsi dalam komunitasnya dan memenuhi kebutuhan hidupnya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, lalu kita akan masuk ke topik yang ketiga, yaitu jenis-jenis tindakan bullying. Nah, jadi secara umum, tindakan bullying itu dibagi menjadi beberapa jenis. Di sini kita akan membahas 5 jenis dari tindakan bullying, yaitu ada bullying verbal, bullying fisik, bullying sosial, bullying seksual, dan cyberbullying. Nah, yang pertama, bullying verbal. Jadi, bullying verbal itu adalah bullying yang dilakukan secara lisan. Biasanya, ini tuh jenis bullying yang paling sering terjadi dan paling mudah terjadi. Karena pelaku itu menganggap bahwa yang dia lakukan itu hanyalah sekedar candaan dan bukan hal yang perlu dianggap serius. Nah, lalu apa sih contoh dari tindakan bullying ini? Contohnya itu ada berkata kasar, mengolok-olok, mengomentari fisik seseorang, memanggil seseorang dengan panggilan tidak senonoh seperti kata-kata binatang ataupun dengan nama orang tua, dan masih banyak jenis lainnya. Oke, lalu yang kedua, bullying fisik. Nah, jadi bullying fisik itu adalah bullying yang dilakukan
secara fisik, bullying ini tuh paling mudah dilihat efeknya secara kasat mata karena dia biasanya meninggalkan bekas seperti bekas luka atau memar. Nah, contoh dari bullying fisik itu ada memukul, mencubit, menampar, menjambak, menendang, melukai dengan benda tajam, atau mengeroyok seseorang secara beramai-ramai, dan masih banyak jenis lainnya. Lalu yang ketiga ada bullying sosial. Nah, bullying sosial itu adalah bullying yang dilakukan oleh sekelompok orang atau secara massal. Jadi tindakan bullying ini paling sulit untuk dideteksi karena pelakunya ada beramai-ramai sehingga lebih mudah untuk menyalahkan korbannya. Contoh dari bullying ini ada yaitu mengucilkan seseorang, lalu menyebarkan gosip atau fitnah yang tidak benar, lalu ada juga menghasut seseorang untuk menjauhi seseorang, dan yang terakhir ada mempermalukan seseorang di depan umum. Lalu yang keempat ada bullying seksual. Nah, bullying seksual itu adalah bullying yang melibatkan hal-hal berbau seksual. Contoh dari bullying ini yang pertama ada catcalling atau siulan dan memanggil seseorang dengan panggilan tidak senonoh. Yang kedua ada mengirimkan video atau konten berbau pornografi kepada seseorang tanpa izin. Yang ketiga ada memegang tubuh seseorang tanpa izin. Yang keempat ada menunjukkan alat kelamin kepada seseorang. Yang kelima ada mengajak atau memaksa seseorang untuk melakukan hubungan seksual. Lalu yang kelima ada cyberbullying. Nah, cyberbullying itu adalah bullying yang terjadi di media sosial. Contoh dari cyberbullying itu ada mengirim pesan atau komentar negatif kepada seseorang, mengirim pesan ancaman, mengirim informasi palsu atau gosip yang tidak benar, dan masih banyak contoh lainnya. Selanjutnya ada faktor yang menyebabkan terjadinya bullying. Yang pertama itu ada kepribadian individu. Nah, kepribadian seseorang ini dapat berpotensi terjadinya bullying. Nah, perilaku yang agresif, kemudian tidak terbuka dalam mengekspresikan perasaannya, kemudian tidak dapat menalar efek bahaya dari perbuatannya, kurangnya rasa simpati dan empati terhadap orang lain, itu dapat berpotensi menjadi pelaku bullying. Nah, menurut Astuti, seseorang yang berkepribadian tertutup, kemudian pendiam ataupun introvert, ini dapat berpotensi menjadi korban bullying. Nah, yang kedua adalah keluarga. Pengabaian atau tidak adanya perhatian di rumah ini dapat menjadikan anak mencari perhatian di sekolah dengan menindas temannya yang lebih lemah. Nah, KDRT ataupun kekerasan yang terjadi di rumah juga dapat memicu anak melakukan bullying di sekolah. Nah, yang ketiga adalah sekolah. Contohnya seperti pihak sekolah yang mengabaikan keberadaan bullying, kemudian kontribusi guru yang kurang maksimal dalam menangani permasalahan siswa, kemudian ketidakjelasan peraturan sekolah, tindakan diskriminatif guru, kemudian kurangnya perhatian guru, juga dapat memicu terjadinya bullying di sekolah. Yang keempat adalah kelompok sebaya. Dengan menindas remaja yang lebih lemah, kemudian kelompok bermain remaja ini yang bertujuan untuk mendapatkan pengakuan eksistensi diri dan pengakuan dari kelompoknya bahwa ia memiliki keberanian dan kekuatan. Nah, yang kelima adalah lingkungan sosial dan komunitas. Nah, salah satu pemicu bullying akibat ekonomi adalah kemiskinan. Contohnya seperti pemalakan antar siswa, kemudian keberadaan kelompok minoritas juga dapat memicu bullying verbal seperti labeling. Yang keenam adalah media massa. Nah, tayangan televisi maupun media yang kurang mendidik dan mengandung unsur kekerasan dapat membuat persepsi sendiri di benak anak sebagai suatu hal yang keren. Nah, penyalahgunaan media sosial juga dapat memicu terjadinya cyberbullying yang sedang marak terjadi di kalangan remaja juga. Nah, yang terakhir adalah pengalaman buruk masa kecil. Pengalaman masa kecil yang buruk dapat membuat perkembangan psikologis anak ini terganggu sehingga berpotensi menjadi pelaku bullying di masa remaja. Lalu kita masuk ke poin ke-5, tindakan korban ketika mengalami bullying. Tindakan yang biasanya dilakukan oleh korban bullying ketika mengalami bullying, yaitu mereka cenderung tidak mempunyai keberanian untuk mengungkapkan sebuah kebenaran akibat dari tekanan yang diberikan oleh pelaku bullying. Dalam beberapa kasus, korban juga bisa menjadi pelaku, seperti pada hasil penelitian yang dilakukan oleh University of Cambridge dalam jurnal Aggressive Behavior, dikatakan bahwa anak korban bullying berpotensi menjadi pelaku bullying suatu saat. Yang keenam, itu merupakan pengaruh bullying terhadap kesehatan mental siswa. Nah, korban bullying ini kebanyakan akan menjadi pendiam, lemas, takut saat bertemu dengan pelaku bullying, menjadi sangat murung, tidak bersemangat, dan juga bisa terkena seperti gangguan cemas, depresi, hingga post-traumatic stress disorder atau PTSD.
Namun, beberapa dari korban bullying justru menjadi lebih kuat dan berani. Mereka juga bisa lebih menghargai dan bersikap baik kepada orang lain karena mengerti rasanya diremehkan. Pengaruh bullying juga berdampak terhadap kesehatan mental pelaku bullying. Nah, seseorang yang menjadi pelaku bullying ini cenderung akan mengalami gangguan emosi, berisiko menjadi pecandu alkohol dan obat-obatan terlarang, dan juga berisiko menjadi pelaku kekerasan dalam lingkungan sosial dan rumah tangga atau yang kita sebut sebagai KDRT. Nah, selanjutnya setelah selesai membahas bab kedua, sekarang kita masuk ke bab ketiga. Yang pertama, kita akan membahas tentang letak dan waktu penelitian. Jadi, penelitian ini dilaksanakan di kelas 10-4 SMA Katolik Yosudarso yang berlokasi di Jalan Dang Merdu nomor 2 Batam Center, Teluk Kering, Batam Kota, Batam, Kepulauan Riau yang berkode pos di 29461. Penelitian dilaksanakan mulai bulan Januari 2024 sampai dengan bulan April 2024. Nah, yang kedua itu ada jenis penelitian. Penelitian akan diteliti dengan menggunakan pendekatan kualitatif karena peneliti ingin mengetahui apa saja pengaruh bullying terhadap kesehatan mental siswa secara mendalam dan terperinci. Nah, jenis penelitian kualitatif yang digunakan oleh peneliti adalah studi kasus karena judul yang peneliti ambil yaitu bullying merupakan kasus yang banyak terjadi di kalangan remaja dan merupakan kasus yang sering terjadi di kehidupan sehari-hari kita. Lalu kita masuk ke poin ketiga, yaitu populasi dan sampel. Populasi atau jumlah keseluruhan yang terdapat di kelas 10-4 adalah 37 orang siswa atau siswi. Jenis sampel yang digunakan adalah sampel bola salju atau snowball sampling, karena peneliti ingin mengetahui informasi tanpa harus berpusat pada orang-orang tertentu atau bertujuan, melainkan terbuka untuk semua orang. Dan sampel yang peneliti butuhkan adalah 7 orang siswa atau siswi. Nah, yang keempat adalah teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah wawancara. Karena dengan menggunakan wawancara, peneliti bisa mendapatkan informasi dari informan ataupun narasumber secara deskriptif yang dapat digali dengan lebih mendalam dan detail. Nah, jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur, di mana peneliti sudah menyusun daftar pertanyaan terlebih dahulu sebelum melakukan wawancara. Oke, selanjutnya kita masuk ke poin kelima, yaitu teknik analisis data. Teknik analisis data dibagi menjadi 3, yaitu transkrip, reduksi, dan triangulasi. Yang pertama, yaitu transkrip. Menurut Poland pada tahun 1999 dalam Raihani, pengertian transkrip adalah data yang dikumpulkan dari wawancara ditranskripsikan ke dalam bahasa Indonesia. Peneliti memahami bahwa proses dari transkrip adalah kegiatan menyalin rekaman hasil wawancara dengan diketik dan dibuat dalam kalimat yang lebih jelas dan mudah dipahami. Nah, yang kedua adalah reduksi data. Menurut Sugiono pada tahun 2016, reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan kata lain, peneliti merangkum kembali data untuk memilih dan memfokuskan pada elemen penting. Selain itu, memberikan gambaran yang jelas tentang topik yang sedang dibahas. Selanjutnya yang ketiga yaitu triangulasi. Menurut Sugiono, pada tahun 2015, triangulasi data merupakan teknik pengumpulan data yang sifatnya menggabungkan berbagai data dan sumber yang telah ada. Nah, sekarang kita masuk ke bab 4. Nah, bab 4 ini berisi dari rumusan masalah, kemudian pertanyaan beserta jawaban dari responden. Nah, rumusan masalah yang pertama adalah apa saja tindakan bullying yang rawan terjadi. Pertanyaannya pertama, menurut Anda, apa itu bullying dan sejauh mana satu hal bisa disebut sebagai bullying? Jawaban responden bahwa bullying adalah tindakan kekerasan yang dilakukan semena-mena, ditujukan terhadap orang yang sama secara berulang kali, dan juga dapat menyinggung psikis, mental, dan juga perasaan orang tersebut. Lanjut ke pertanyaan kedua, apakah Anda pernah melihat tindakan bullying di kelas 10-4? Jika ya, tindakan bullying apa yang pernah Anda lihat? Responden menjawab bahwa tindakan bullying yang terjadi di kelas 10-4 dapat berupa bercanda yang dapat menyinggung perasaan orang lain, seperti ketika seseorang melakukan suatu kesalahan kecil, kesalahan tersebut akan dibesar-besarkan, kemudian menyebutkan nama orang tua sebagai panggilan dari orang tersebut. Nah, kita ke rumusan masalah kedua, yaitu apa faktor yang menyebabkan terjadinya bullying. Pertanyaan ketiga, menurut Anda, mengapa seseorang bisa melakukan tindakan bullying? Responden menjawab bahwa seseorang dapat melakukan tindakan bullying karena bercanda, perasaan iri dengki, dan lingkungannya yang mendukung, serta ingin dipandang memiliki perbedaan kekuasaan atau kedudukan dari seseorang. Selanjutnya pertanyaan keempat, menurut Anda, mengapa seseorang bisa menjadi korban bullying? Responden menjawab bahwa seseorang dapat menjadi korban bullying karena setiap manusia itu unik dan keunikan itu sering disalahpahami dan beranggap sebagai hal yang tidak wajar.
Nah, sekarang kita masuk ke rumusan masalah yang ketiga, yaitu apa yang dilakukan korban ketika mengalami bullying. Pertanyaan kelima, yaitu ketika Anda melihat adanya tindakan bullying, apa yang Anda lakukan? Atau ketika Anda menjadi korban bullying, apa yang Anda lakukan? Responden menjawab bahwa ketika ia melihat adanya tindakan bullying, ia akan berempati terhadap korban bullying dan melakukan tindak lanjut. Ketika ia menjadi korban bullying, ia akan mengangkat kasus tersebut dan melapor karena menurutnya bullying merupakan hal atau kasus yang tidak wajar. Selanjutnya pertanyaan ke-6. Ketika Anda melihat korban bullying yang merupakan teman sekelas Anda ingin mengakhiri hidupnya akibat bullying, sebagai temannya apa yang Anda lakukan? Responden menjawab bahwa ia akan berempati dan selalu ada di sisi korban bullying tersebut. Ia juga akan menenangkan korban terlebih dahulu dan peduli terhadapnya. Nah, sekarang kita masuk ke rumusan masalah keempat, yaitu bagaimana pengaruh bullying terhadap kesehatan mental siswa atau siswi. Nah, pertanyaan yang ketujuh, menurut pengamatan dan pengalaman Anda, bagaimana pengaruh bullying terhadap kesehatan mental siswa, baik bagi korban, pelaku, maupun saksi, dan bagaimana ciri-ciri yang ditunjukkan. Responden menjawab bahwa dampak bullying bagi korban bullying tentunya kesehatan mentalnya akan down. Namun juga ada korban bullying yang dapat mentolerasikan dan menentang hal tersebut. Ia juga mengatakan bahwa berdasarkan dari buku bacaan Dale Carnegie, kebutuhan manusia tidak hanya sandang, pangan, papan, namun juga perasaan untuk dihargai atau perasaan bahwa keberadaannya itu ada. Ketika perasaan tersebut tidak terpenuhi, kondisi mental seseorang akan tidak seperti semula. Selanjutnya pertanyaan ke-8. Mayoritas dari kita tahu bahwa bullying itu membawa pengaruh buruk. Menurut Anda, apakah bullying bisa memberikan pengaruh positif? Berikan alasan menurut pandangan Anda. Responden menjawab tidak bisa, karena ia berpendapat bahwa bullying bukan suatu kesempatan yang layak dimanfaatkan untuk memberikan dampak yang baik. Yang kelima adalah kesimpulan dan juga saran. Nah, kita masuk ke kesimpulan terlebih dahulu. Bullying adalah tindakan kekerasan atau penindasan yang semena-mena ditujukan kepada orang yang sama secara berulang kali dan dapat mempengaruhi kesehatan psikis, mental, dan juga perasaan seseorang yang dilakukan karena adanya ketidakseimbangan kekuasaan antara pelaku dan juga korban. Terdapat banyak faktor yang dapat menyebabkan terjadinya bullying, yaitu perasaan iri dengki, lingkungan sekitar maupun pertemanan teman sebaya yang mendukung, ingin dipandang memiliki perbedaan kekuasaan atau kedudukan dari seseorang, dan masih banyak lain. Selagi itu, perasaan ingin membalas dendam, kurangnya afeksi dari orang-orang terdekat seperti keluarga juga dapat memicu terjadinya bullying. Nah, ketika melihat adanya tindakan bullying, sebagian besar mereka akan berempati terhadap korban bullying dan melakukan tindak lanjut, seperti mencoba melaporkan tindakan bullying kepada otoritas yang berwenang, memberikan dukungan kepada korban, membela korban, dan mencoba melerai serta memberi nasihat ke orang yang melakukan bullying tersebut. Ketika mereka menjadi korban bullying, sebagian besar orang akan berbicara kepada orang tua ataupun wali kelas, atau mereka akan bercerita ke teman terlebih dahulu, kemudian melaporkan ke guru jika tidak ada perubahan. Namun, juga terdapat orang yang akan memberitahu atau memperingatkan ke orang tersebut bahwa ia tidak suka dengan hal itu, bahkan bisa jadi ia akan melawan balik. Dampak bullying bagi korban tentunya kesehatan mental korban akan terganggu, kemudian perilaku korban tentu terdapat perubahan seperti yang semula ceria menjadi pendiam. Korban bullying kebanyakan akan menjadi pendiam, lemas, takut saat bertemu dengan pelaku, menjadi sangat murung, tidak bersemangat, dan juga bisa terkena seperti gangguan cemas, depresi, hingga post-traumatic stress disorder atau PTSD yang mengganggu kesehatan mental korban bullying. Bullying tentu berpengaruh terhadap kesehatan mental korban dan biasanya dialami dalam jangka waktu yang panjang. Namun beberapa dari korban bullying justru menjadi lebih kuat dan berani, mereka juga jadi lebih menghargai dan bersikap baik pada orang lain karena mengerti rasanya diremehkan. Selanjutnya kita masuk ke saran. Melalui penelitian berjudul Pengaruh Bullying Terhadap Kesehatan Mental Siswa-siswi kelas 10-4 di Smakis, peneliti dengan penuh kesadaran memahami bahwa tindakan bullying memiliki banyak pengaruh negatif, terkhusus terhadap kesehatan mental. Oleh karena itu, tindakan bullying seharusnya dihentikan karena hanya akan merugikan banyak pihak, terkhusus bagi para siswa atau siswi yang merupakan kalangan remaja, di mana tindakan bullying rawan terjadi. Peneliti berharap informasi dalam penelitian ini dapat menambah pemahaman siswa-siswi sehingga meningkatkan kesadaran akan buruknya tindakan bullying. Dengan kesadaran tersebut, diharapkan siswa atau siswi dapat berperan aktif dalam mengurangi atau bahkan menghentikan terjadinya tindakan bullying. Selain siswa atau siswi, lingkungan juga merupakan faktor yang sangat penting untuk menghentikan bullying, sehingga peneliti berharap pihak lain seperti sekolah, keluarga, masyarakat juga dapat memanfaatkan informasi dari penelitian ini untuk meningkatkan kesadaran dirinya dan turut berupaya dalam menghentikan tindakan bullying ini. Dalam berupaya menghentikan bullying ini tidak harus langsung dengan hal yang besar, namun dapat dimulai dengan hal-hal sederhana seperti memperhatikan lisan dan tindakan diri sendiri, melaporkan tindakan bullying kepada pihak terdekat, dan mendukung program anti-bullying di sekolah atau dimanapun.
Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima Terima kasih. kasih.